Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Melisa dari LPTK Universitas Islam Sultan Ageng Semarang. Hari ini akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 SD Sekolah Alam Purwakarta di Purwakarta, Jawa Barat. Ini KTP saya. Dan nomor NIM 244025000967. Terima kasih. Akan mulai pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selalu ceria, selalu bahagia. Semangat! Bisa belajar kembali dengan mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang menjadi rahman wa alhiqni bis-sholihin. Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Dan jadikanlah aku anak yang soleh dan solihah. Ya, oke. Bu Vina akan mengabsen memeriksa kehadiran teman-teman. Yang pertama, Alisa Giandra Arif hadir. Kemudian Alisa Najibatul Husna. Alhamdulillah, semua sudah hadir. Kemudian Syaraya dulu ya. Sebelum kita mulai, kita nyanyi bersama-sama lagu Indonesia Raya. Boleh teman-teman berdiri terlebih dahulu? Tanah tumpah darahku. Kita akan membuat sebuah kesepakatan. Jadi teman-teman hari ini, jika ingin bertanya, boleh acungkan tangan. Kemudian jika ingin menjawab pertanyaan dari Bu Vina, teman-teman juga acungkan tangan terlebih dahulu. Ya, oke, siap ya? Pergi ke danau. Ke danau apa? Cirata. Kemudian Purwakarta sendiri punya danau lagi yang lebih besar dari Cirata. Danau apa? Siapa yang mau menjawab? Apa, Bibir? Jatiluhur. Jadi sebuah perubahan. Perubahan apa? Energi. Ada energi apa di Cirata? Energi panas. Kemudian apalagi air. Listrik. Kemudian ada turbin yang berputar-putar. Ada angin. Energi gerak. Geraknya itu digerakkan oleh air. Nah, itu adalah perubahan-perubahan energi. Jadi, teman-teman, selama ratusan tahun, bumi ini selalu menghasilkan energi. Dan yang paling utama energi apa coba? Yang selalu ada setiap hari. Apa Tete Reva? Matahari. Energi yang tidak akan pernah habis adalah energi atau panas matahari atau cahaya matahari. Panasnya, cahayanya itu berguna untuk manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan yang memiliki proses perubahan dari energi panas menuju energi kimia. Teman-teman pernah dengar nggak energi kimia? Pernah? Nah, ternyata ada perubahan yang namanya dilakukan oleh tanaman atau tumbuhan, yaitu perubahan dari energi panas atau energi dari cahaya menuju ke energi kimia. Ternyata tanaman ada yang membuat apa coba? Proses apa namanya? Kalau teman-teman lapar, kita mau makan nggak? Kalau lapar, mau? Ya, Nala. Betul. Ada namanya proses fotosintesis, yaitu kalau tanaman, kalau kita nih lapar, tadi sudah makan belum? Sudah. Kita makan. Kemudian kita kalau mau makan harus kemana? Cari makan. Kemudian ke dapur. Apakah di dapur sudah tersedia makanannya? Sudah langsung ada, dimasakin ya sama bunda. Iya, itu ada proses
pengolahan makanan. Kemudian kalau ada kucing, kucing kalau nyari makan dia bagaimana? Mencari ya, mencari makanan. Kalau kucing di sekolah itu sampai menunggu teman-teman sedang makan siang ya, minta tulangnya gitu ya. Nah itu kalau binatang dan manusia kalau membutuhkan makanan harus membuat dulu atau mencari dulu seperti kucing. Kemudian kalau tanaman, tumbuhan mencari makannya bagaimana? Dibuat dulu. Oh iya, dari apa? Pupuk. Dari pupuk, membutuhkan pupuk. Kemudian apa lagi? Air. Kemudian apa lagi? Cahaya matahari. Nah, itulah kita akan masuk ke dalam tadi yang disebutkan oleh Tete Nala terkait proses fotosintesis. Nah, sebelum itu, sebentar. Tadi fotosintesis sudah disebutkan. Apa itu ya fotosintesis? Sebelum itu kita nonton video dulu, mau nggak? Mau. Ya. Ternyata itu di bawah pohon begini udaranya sejuk banget ya Tan? Iya kan Dit? Oh iya Tan, kamu tadi bilang kalau pohon bisa menghasilkan oksigen, memang gimana caranya ya Tan? Waalaikumsalam. Tan, kita istirahat dulu ya. Aku capek banget nih. Iya It, nggak apa-apa. Kelihatan Reva? Ah, dasar kamu ibu, baru nanjak segitu aja udah kecapean. Bukannya gitu, Zah. Aku rasanya ngap banget deh. Saya nggak ada udara. Soalnya panas juga. Nah, kalau gitu gimana kalau sekarang kita cari pohon untuk berteduh aja dulu. Sekalian kita cari udara segar. Loh, emangnya di sini nggak ada udara apa tapi membuat sesuatu menggunakan cahaya. Nah, foto berarti cahaya dan sintesis berarti membuat. Tumbuhan membutuhkan 3 bahan utama untuk membuat makanannya. Apa saja itu? Pertama adalah air, lalu karbon dioksida, dan juga sinar matahari. Tanaman mengambil air yang mereka butuhkan dari batang batu akarnya. Sementara karbon dioksida adalah gas yang ditemukan di udara. Nah, tanaman dapat mengambil gas ini melalui lubang kecil di daunnya. Begitu mereka memiliki air dan karbon dioksida, mereka dapat menggunakan energi dari sinar matahari. Suka capek kalau naik sepedahan? Iya. Nah, teman-teman, tadi dari video itu ada yang bisa menyimpulkan? Apa yang dijelaskan atau apa yang dirasakan oleh ketiga anak laki-laki tadi? Ada? Merasa apa? Merasa sejuk ketika duduk di bawah pohon. Betul. Ternyata ada apa di bawah pohon itu? Ada udara. Lalu ada udara, ada oksigen. Nah, ini kita akan masuk. Kenapa? Atau Bu Vina akan jelaskan dulu. Teman-teman mungkin nah, jadi tumbuhan itu memiliki bagian-bagian. Ada bagian apa saja? Akar, batang, daun, bunga, buah. Pinter Nala. Apa lagi? Sudah ya? Daun, akar, batang,
bunga, buah. Oke. Dan kelima, anggota dalam tumbuhan itu memiliki peran yang sangat penting. Dan salah satunya yang paling penting adalah peran daun. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana daun itu bisa melakukan fotosintesis. Bu Vina, batang berfungsi nggak? Sangat berfungsi. Kemudian akar sama berfungsi. Tapi kita akan membahas daun. Kenapa? Karena di daun itulah ada tempat yang namanya dapur. Disitulah daun memproses, akar menyerap, kemudian batang mengalirkan ke daun, dan di daunlah terjadinya proses fotosintesis atau dapur memasak untuk energi. Nah, sekarang teman-teman, untuk membuktikan hal tersebut, kita akan melakukan eksperimen. Apakah benar daun itu menghasilkan oksigen? Tadi ya, kata 3 anak laki-laki tadi di video, katanya ternyata di bawah pohon itu sejuk karena ada oksigennya. Nah, apakah benar daun itu menghasilkan oksigen? Apakah benar daun itu bernapas? Dan apakah benar daun itu membuat makanan untuk tumbuhan? Sekarang teman-teman, Bu Vina akan bagikan lembar kerja. Boleh berapa kelompok ini ya? 4 lah ya, 4 kelompok, berempat. 1, 2, 3, 4, satu kelompok. 1, 2, 3, 4, satu kelompok. 1, 2, 3, satu kelompok. 1, 2, 3, 4, satu kelompok. Jadi ada 4 kelompok. Nanti boleh teman-teman yang di depan menghadap ke temannya di belakang untuk berdiskusi, ya. Siap ya? Oke. Misalnya kelompok bunga matahari, kelompok apa lagi? Kelompok kelasnya kelas apa? Dan anggota kelompoknya siapa saja dituliskan, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Silakan boleh ditulis ya. Teman-teman, di sini ada tujuan pembelajaran untuk hari ini. Jadi hari ini tuh kita akan belajar tentang proses fotosintesis dan apa manfaat dari fotosintesis untuk kehidupan kita ya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, teman-teman menyiapkan wadah plastik bening. Nah, tadi wadahnya, Abang. Nah, setiap kelompok mendapat 1 wadah plastik bening. Sudah alatnya. Kemudian daun segar. Ada tidak daun segar di ruangan ini? Tidak ada, karena tumbuhan itu membutuhkan tanah atau media tanam. Kemudian alat bahan yang lainnya adalah air. Apa yang harus dilakukan? Di sini ada petunjuknya. Sebelum teman-teman melakukan praktikum atau observasi, baca langkah-langkah kerjanya. Siapkan alat dan bahan, siapkan waktu untuk menentukan waktunya, timer. Kita akan mengamati selama 15 menit. Ya, amati perubahan yang terjadi pada proses fotosintesis. Kemudian langkah kerjanya, teman-teman nanti keluar, kemudian petik 1 lembar atau 2 sampai 3 daun segar, langsung dipetik yang ada di sekitar halaman kantor. Kemudian siapkan daunnya dan masukkan ke dalam plastik bening, dimasukkan, lalu diisi dengan air. Isi wadah dengan air dan kita simpan wadah tersebut di luar selama 15 menit. Setelah itu, teman-teman masuk kembali, kita akan memulai pembelajaran selanjutnya. Jadi kita akan membiarkan dulu wadah dan daun dan air di luar. Oke? Siap? Mengerti? Ada yang belum dipahami? Setelah 15 menit, nanti kita ambil wadahnya ke dalam dan kita akan perhatikan apa yang terjadi pada daun. Menghasilkan apa daun tersebut, oke? Ya, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum teman-teman keluar dan memetik daun? Cukup? Oke. Setelah itu baru nanti teman-teman menjawab pertanyaan ya. Di sini ada pertanyaan jawaban. Apakah daun yang dipetik adalah daun yang berwarna hijau? Berapa waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengamati proses fotosintesis? Mengambil daun di luar
dan mengisi wadahnya dengan air dan dimasukkan. Apa? Semuanya. Kalau memetik daun, mencari daunnya, silakan disepakati mau daun apa saja dengan kelompoknya. Yuk kita keluar. 1 sampai 3 daun. Yang itu boleh beberapa. Nah, itu ada yang besar, betul. Nah, itu besar, bagus. Ya, boleh 1 atau 2 teman-temannya boleh. Nanti yang kecil-kecil apakah akan menghasilkan fotosintesis atau tidak. Ya, tunjukkan. Ini daunnya. Sudah ditemukan daunnya? Oke, sekarang boleh diisi air. Sini. Pastikan daunnya terendam air ya. Ya. Harus tenggelam airnya. Ya, sudah cukup. Boleh. Di sini mudah-mudahan kena ya sinar mataharinya. Nah, sudah turun. Sip. Oke. Nggak apa-apa. Nah, turun. Nah. Oke, kelompok ini sudah. Boleh itu. Silakan diisi. So, ada gelembung. Oh, belum itu. Nanti gelembungnya masih sedikit. Silakan beri air dan direndam ya. Ya, diisi. Boleh, bagaimana saja. Nah, boleh. Kita akan mengetahui apakah perbedaan dengan yang terbuka. Ya, Nala, bagus. Silakan disimpan. 1 kelompok lagi ya sudah. Geser sini, geser sini. Nah, cukup teman-teman. Oke, sudah direndam semua? Ya, terima kasih. Yuk kita kembali lagi ke kelas. Kita akan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Ya? Jawab pertanyaannya iya, tidak, atau gimana? Iya, yang nomor 1, 2. Sudah teman-teman? Ya. Silakan kembali duduk. Yang menghadap ke arah sana boleh nanti sambil melihat ke depan ya. Oke. Selanjutnya, ini Bu Vina akan menjelaskan sedikit sambil kita menunggu apakah ada proses yang terjadi perubahan di daun. Nah, ini Bu Vina akan lanjutkan. Nah, ini dia. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana tumbuhan membuat makanannya sendiri. Kemudian teman-teman belajar tentang arti fotosintesis. Selanjutnya, mengapa fotosintesis itu penting untuk semua makhluk hidup. Jadi betapa pentingnya tumbuhan, kalau tidak ada tumbuhan bagaimana gitu ya. Terus kenapa sih penting banget proses fotosintesis itu? Oke, tadi sudah dibahas juga ya, bagaimana cara tumbuhan mendapat makanan. Kemudian apakah tumbuhan merasa lapar? Ya. Iya, kalau lapar, Mama lapar, Papa lapar gitu ya. Tapi kalau tumbuhan hanya diam. Dia hanya membuat makanan sendiri, tidak pernah bawel, disediakan makanan apapun, tidak protes. Kalau kita ya suka protes ya. Ya, makanannya sayur bayam lagi, sayur kangkung lagi gitu. Kalau tumbuhan betapa sangat mensyukuri nikmat dari Allah. Kemudian tadi ada yang ingat gak di video? Video yang tadi yang 3 anak laki-laki, foto itu apa artinya? Cahaya. Jadi kalau kita lagi berfoto ria, berarti kita sedang bercahaya ya. Iya, kemudian sintesis tadi apa? Membuat, hebat, Ibra dan Titis. Jadi fotosintesis itu adalah membuat suatu makanan dengan bantuan
cahaya. Kenapa Bu Vina nyebut Ibra sama Titis langsung senyum-senyum? Nah, itu ya. Jadi, fotosintesis itu adalah proses membuat makanan dengan bantuan cahaya dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita akan lihat. Oke, kenapa makanan mengapa tumbuhan membutuhkan makanan? Iya, jadi apa Reva? Betul, biar bisa hidup. Tadi Titis bilang biar nggak mati. Jadi, manusia, makhluk hidup, itu sudah fitrahnya, mereka akan mempertahankan hidup. Sama, teman-teman juga harus berjuang untuk mempertahankan hidup. Dengan belajar, dengan mengaji, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan ke sekolah, itu salah satunya bertahan untuk hidup. Salah satunya juga dengan makan yang bergizi. Sama, tumbuhan juga bertahan hidup. Hewan kucing pun mereka bertahan hidup, teman-teman. Kalau lihat-lihat di video-video, sampai ada yang mungkin kegeleng ya kucingnya, mereka juga tetap bertahan hidup. Berusaha untuk bertahan hidup. Karbon dioksida. Ini lambang kimianya, yaitu CO2. Ini apa? Karbon? Sekali lagi ucapkan. Karbon dioksida. Oke, ini yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Kemudian tadi apa yang di bawah yang diserap oleh akar? Air. Ini namanya air atau H2O. Ini adalah lambang kimianya, yaitu H2O. Jadi kalau teman-teman, aku butuh H2O, aku merasa haus, aku butuh H2O, berarti butuh apa? Butuh air untuk minum. Kemudian aku sangat kepanasan, terlalu banyak CO2. Berarti banyak apa? Karbon dioksida. Kemudian setelah itu membutuhkan apa satu lagi? Cahaya matahari. 3 komponen ini diproses di dalam daun. Trang trang trong gitu ya kalau di dalam dapur. Ini diproses, kemudian apa yang dihasilkan? Apa yang dihasilkan? Oksigen. Ya, aku kepanasan, aku butuh O2 ya, aku butuh oksigen. Kemudian apa lagi yang dihasilkan? Ini panjang banget ini. Masya Allah, Bu Vina aja sampai mengingatnya berapa kali. Sebutkan huruf apa? Ya, ini adalah rumus kimia karbohidrat atau glukosa. Apa? Karbohidrat asa, ya. Nah, ini karbohidrat atau glukosa. Kemudian ini yang dihasilkan 2. Ini untuk manusia dihirup. Kalau ini untuk siapa? Iya, ini untuk tumbuhannya, untuk dia tumbuh. Teman-teman suka makan nasi? Iya, jagung? Iya, itu adalah untuk proses pertumbuhan kita. Dan ini teman-teman dibutuhkan oleh tumbuhan. Tapi ternyata tumbuhan baik banget. Sudah mengeluarkan O2, oksigen, tapi C6H12O6-nya juga tetap diberikan kepada manusia. Lewat apa coba? Buah, betul Reva. Kemudian lewat apa lagi? Panas. Ya, makanan yang di bawah akar. Apa tumbuhan yang menghasilkan bahan makanan tapi di dalam akar? Makanan apa? Ubi, betul. Apa lagi? Kentang, ada lagi? Kacang tanah. Singkong, pinter. Nah, itu dia. Disimpan juga menjadi bahan makanan untuk manusia. Baik banget ke tumbuhan. Baik, terus apa yang harus kita lakukan? Kita bisa jadi apa? Dengan singkong kita belum pohon ya. Cuman karena Bu Vina dibantu sama anak Bu Vina, jadi akhirnya bunga di sini. Nah, nanti teman-teman menempelkan satu orang. Di sini ada
yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kira-kira apa? Sini ya. Kemudian ada yang masuk lagi yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Apa? Kemudian di bawah sini ada diserap oleh akar. Kira-kira apa ya? Nah, kemudian setelah itu tumbuhan itu mengeluarkan apa? Apa yang dikeluarkan oleh tumbuhan? Dan satu lagi ada di bawah, apa lagi yang dikeluarkan oleh tumbuhan selain tadi ya, yang di sini dan yang di sini. Ada untuk berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang yang mau. 1, 2, 3, 4. Satu lagi? Satu lagi siapa yang mau menempel? Oke, yuk sini. Satu orang dulu. Satu orang dulu. Boleh yang dekat dulu, Tereva. Tereva mau mengisi yang mana? Yang paling gampang. Itu yang keluar dari Iya, yang keluar dari tumbuhan. Iya, selain oksigen, yaitu C6, H12, O6, yaitu istilah untuk karbohidrat. Siapa yang mau? Apa ini? Oksigen. Siapa yang mau nempel? Tadi gimana? Ginael, boleh deh Ginael. Ginael yang lagi minum. Ginael, ya ada. Silakan Ginael. Menghasilkan oksigen. Iya. Good job. Oke, teman-teman. Terima kasih. Cahaya matahari, karbon dioksida, dan air H2O diserap semua, diproses di daun, kemudian menghasilkan oksigen untuk kita bernapas, dan menghasilkan karbohidrat atau glukosa C6H12O6 ya. 15 sampai 30. Kemudian apa yang kamu lihat dan ditemukan? Bagaimana? Kemudian yang keempat, temuan yang terjadi menunjukkan proses apa? Boleh dilihat di bawahnya. Teman-teman tidak boleh mengangkat daunnya ya, tapi mengangkat wadahnya untuk melihat. Bisa Titis? Ya. Teman-teman menemukan apa? Ada gelembung. Kemudian kalau yang terbalik ada gelembungnya nggak? Ada. Oh iya ada sedikit, iya ada. Masya Allah. Ternyata ada gelembungnya. Dan ini menunjukkan bahwa daun segar yang teman-teman petik itu menghasilkan oksigen. Ada di bawah? Ada mana? Oh iya ada. Iya ya, tapi sedikit ya. Oke. Tadi yang ini banyak nih. Daunnya daun apa sih, Nak? Oh iya. Ini juga banyak tadi. Yang Nadira ya. Oh iya tuh banyak yang ini juga gelembungnya. Nah, sekarang teman-teman boleh diisi secara berkelompok. Nah, yang di daun itu apa? Daun itu membutuhkan apa? Membutuhkan Apa tadi? sinar Iya betul, sinar matahari. Kemudian apa lagi? Betul, karbon dioksida. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok kaktus akan menceritakan hasil diskusi kita. Oke, bagus. Iya, untuk bahan makanan manusia. Oke, terima kasih. Kita beri Assalamualaikum tepuk tangan untuk warahmatullahi kelompok wabarakatuh. kaktus. Oke, terima kasih teman-teman. Pertanyaan kedua, bagian tumbuhan yang menyerap cahaya matahari adalah? Jawabannya C. Apakah benar? C. Jawabannya adalah daun. Apa? Dua kasus pertanyaan. Dua kasus. Iya, kita harus jadi anak yang pintar. Apa? Dari proses fotosintesis apa yang bisa teman-teman ambil hikmahnya?
Oke, boleh pakai mic-nya. Dan belum. Nah, sudah. Kita harus selalu bersyukur Kenapa harus selalu bersyukur, Nadira? karena itu apa? Karena Dengan dengan itu apa? Makanan yang dari hasil yang udah disiapkan. Oke, terima kasih. Jadi Nadira, dari hasil proses fotosintesis ini merasakan bahwa kita itu harus bersyukur. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga teman-teman sudah belajar hari ini bersama dengan Bu Vina.